Segmen Opinion. Mitra bisnis, line telepon 633-9160 kami buka kembali. KPK mulai menyelidiki penyelenggaraan ajang Formula E di Jakarta. Menurut Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy, KPK pasti mempunyai bukti-bukti permulaan yang kuat sehingga laporan dari warga tentang dugaan penyelewengan dana di ajang Formula E itu naik ke proses penyelidikan. Selain itu, menurut PSI ada sejumlah kejanggalan seperti ajang itu tidak pernah ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan kerap berubah-ubahnya komitmen fee yang tadinya 500 miliar per tahun lalu berubah menjadi 560 miliar untuk 3 tahun. Apa komentar Anda mengenai penyelidikan ajang Formula E oleh KPK ini? 6339160. Ketua DPRD sama PSI boleh-boleh saja mereka memberikan komentar yang seperti itu. Tetapi tentu kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah biar KPK bekerja. Nah, saya melihat Pemprov ini cepat sekali. Berita 1-2 hari yang lalu ini Pemprov dan salah satu anggota TGOPP yaitu Pak Bambang Wijayanto itu sudah mendatangi KPK dan memberikan data-data yang cukup banyak. Dan saya kira Pak Bambang ini adalah bekas orang KPK, dia tahu persis teknik daripada audit atau pemeriksaan itu. Kalau memang data tercatat dengan rapi, itu pengungkapan adanya sesuatu masalah itu sangat sulit. Nah, saya juga sarankan kepada entah masyarakat pendukung pemeriksaan kasus Formula E maupun PSI dan apakah Ketua DPRD, mereka juga harus memberikan data kepada KPK yang sifatnya yang bisa menjadi bukti bahwa terjadi sesuatu atas kasus yang mereka anggap bermasalah yang Formula E ini. Mereka kasih data juga. Nah, saran saya terhadap pemeriksaan sekarang ini, KPK harus kerjasama dengan PPATK karena pembuktian dokumen itu sangat sulit. Tetapi pembuktian arus uang melalui PPATK itu bisa dilakukan dan itu akan membuktikan bahwa kalau terjadi penyimpangan atau manipulasi uang itu mengalir kemana aja. Jadi saran saya seperti itu. Mari kita melihat dan kita jangan tendensius dulu mengatakan Pemprov atau dalam hal ini Gubernur Anies ada melakukan korupsi dan lain-lain, itu jangan dulu. Biar proses ini bergerak dengan cepat dan masyarakat kasih data kalau memang ada. Terima kasih. Pada dasarnya kita harus mendukung apa yang disampaikan oleh KPK. Karena ini kan dugaan ini yang dilaporkan oleh masyarakat, nanti KPK yang akan membuktikan apakah benar atau tidak. Semoga apa yang dikerjakan oleh KPK ini kita bisa dukung sehingga menghasilkan hal yang positif buat semuanya. Ya, saya pikir saya cukup tersebut dan salut bahwa KPK akhirnya berani bergerak. Padahal kasus ini menyentuh dan melibatkan banyak orang-orang kuat. Kita tahu yang selama ini super kuat nyaris tidak pernah tersentuh. Tapi kita lihat aja lah apakah KPK akan sehebat seperti zamannya Antasari dulu, yang bahkan besan presiden pun berani disikat. Meskipun pada akhirnya beliau dikriminalisasi juga. Ya, salut lah, semoga KPK-nya benar-benar berani. Terima kasih. Ya, menurut saya memang proyek-proyek di Indonesia ya atau di NKRI kemungkinan memang harus diusut ya. Karena siapa tahu nanti di proyek-proyek negara itu kan biasanya rakyat sudah tahu semua, ada semacam lelang-lelang yang mainnya curang gitu ya, atau mungkin ada indikator korupsi, yaitu semuanya harus diusut. Memang tidak semua proyek di Indonesia, proyek negara itu bersih, jadi wajar saja kalau dicurigai ada korupsi. Saya pikir kemungkinannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera tangkap tikus-tikus koruptor itu supaya rakyat Jakarta tidak sengsara. Hidup KPK, segera tangkap. Terima kasih. Pembangunan Formula E, jujur aja nih, Formula E itu siapa yang nonton ya? Juara tahun lalu, kadang itu juga gitu. Dan kenapa kita mesti bayar demikian mahal, sedangkan di negara lain itu bayaran cuma sekiannya saja gitu loh.
saya rasa harusnya kalau tiap keluar itu mesti bayar Indonesia seharusnya ya, malah kita mesti keluar duit banyak gitu loh ya. Makasih. Jadi satu sisi mungkin saya akan bilang ya, mungkin Pak Andi punya pikiran bahwa dengan diajarkan yang pembela ini bisa membagikan kita nama Indonesia gitu ya, itu salah satu hal yang mungkin bisa dipikirkan, saya setujui gitu kan. Tapi balik lagi masalah pembiayaan tadi, dengan kondisi yang COVID begini, kenapa pada saat penerapan di awal gitu ya, itu kenapa nggak didiskusikan gitu loh? Ya kan, terjadi ini atau lebih lah masalah COVID nanti yang berubah juga agak sedikit aneh sih betul dikatakan pihak PSI ya. Berapa 1.000 lupa? Oke lah, lagi pasti alasannya negosiasi gitu kan. Ya negosiasi itu kan masalah komitmen gitu loh. Biasanya namanya kalau sudah namanya proyek gitu loh, sudah ada kontrak, ya kan, untuk merubah segala sesuatu yang berdasarkan kontrak itu udah agak susah gitu loh. Tapi ini hebat bisa diubah gitu loh kan. Apakah karena kasusnya kayak kelebihan bayar nih jadi nanti gitu loh. Ya kan, saya setuju bahwa KPK punya bukti, usut aja gitu kontrak gitu loh. Karena ini bukan jumlah yang kecil gitu loh. Ya menteri utang gitu loh. Ya terima kasih. Saya punya pendapat netral aja, ngerti. Kalau nggak, saya nggak mau. Si Anies tuh salah besar. Walaupun sekolahnya tinggi, dia tuh nggak boleh. Dia bukan orang elektrik, dia nggak ngerti mesin. Sekarang lihat deh, rakyat kita banyak pengemis, di mana gelandangan banyak, uang rakyat dipakai. Dia kalau cocok, dia harus balap onta. So di Jakarta kan nggak ada pernah balap onta kan? Apa sih saya dukung? Onta kan enak, dan datang dari Timur Tengah, murah lagi ya nggak? Pakannya rumput. Daripada ini elektrik, mahal-mahal ratusan triliun, aduh, ampun deh. Terima kasih. Ya, kita tinggal tunggu aja sih KPK gimana, dan ya bisa aja sih ini ada penyelewengan atau apa, tapi ya kita tunggu aja KPK. Tapi yang pasti saya juga agak bingung sih kenapa kok ngotot banget sih gitu loh diadakannya Formula E ini, karena ya apa memang benar-benar perlu untuk pariwisata, tapi kayaknya enggak deh ya. Maksudnya orang juga untuk mau datang ke sini untuk menonton Formula E juga kayaknya mikir-mikir juga, masih corona juga, terus udah gitu nggak ada yang spesial juga sih, kecuali kalau Formula One gitu ya, itu benar-benar semua orang udah tahu. Tapi Formula E kan ini juga masih baru-baru juga, elektrik Formula ini. Jalan di Jakarta banyak yang rusak ya. Itu kenapa nggak dibenerin dulu gitu loh? Formula E buat apa gitu loh? Kita nggak perlu Formula E. Ya maksudnya hal-hal yang mendasar yang penting itu yang diutamakan dulu. Ini aja belum dipenuhi gitu loh. Mau Formula E yang dananya sebenarnya bisa buat yang lain yang lebih baik gitu loh. Makanya ini kenapa dibiarkan terus gitu yang nggak penting ini gitu loh. Oke, makasih. Ya, saya bersyukur aja ya ini KPK udah bertindak ya. Mau nggak moga KPK nggak bertindak di Formula E aja nih, penyelewengan itu ada atau tidak. Tapi hal-hal lain seperti proyek Senen, emper maksudnya trotoar yang anggarannya besar gitu untuk di pelebaran, diteruskan aja sama KPK gitu loh. Jadi ya semuanya ditindaklanjuti aja tuh, kita lihat penyelewengannya sampai di mana gitu loh. Si Andi seorang jujur, pendukungnya yang bahaya tuh. Kenapa saya berani bilang gitu? Dulu saya kan pernah lihat di TV ya, dia periksa itu kebanjiran Jakarta di Jatinegara. Dia pakai baju seadanya, topi dia dibalik. Sebenarnya kalau seorang gubernur kan nggak boleh, dia nggak jabatannya. Nah, itu si Anies jujur. Terus yang bahaya tuh orang sekitarnya manfaatin dia. Kesian Anies deh. Terima kasih. Ya, saya sih nggak sepakat kalau Bang Anies baik, dia harusnya tetap jaga netralitasnya. Jadi kalau kita bilang Aniesnya baik, ya harusnya nggak terjadi. Ya saat ini sih saya yakin KPK pasti nemuin beberapa langkah yang dilakukan Anies. Saya yakin dia harusnya tahu kalau memang awal Formula E nggak baik untuk rakyat Jakarta, seperti itu harusnya ditolak. Mana ada baik-baiknya itu Formula E untuk Jakarta, banjir aja sekarang nggak beres-beres. Terima kasih. Soal penyelenggaraan Formula E kan tinggal 7 bulan lagi ya, Juni 2022 ya. Ini masa jabatan Anies berakhir pada Oktober 2022. Ya ini soal penyelewengan dana ini ya, 560 miliar itu dikasih ke
pihak Formula E bakal apa coba? Itu kan duit rakyat, duit untuk ngebantuin kayak masalah banjir. Ini kan lagi trending ya, fenomena banjir 2021, apalagi di Kota Batu kan Jawa Timur ini banjir bandang juga. DKI Jakarta kan misalnya kalau Jakarta Selatan tuh banjir hampir 1,5 meter. Itu susah ya, benar-benar sudah keterlaluan tuh gubernur kita tuh tahun ini nih. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak terlalu keterlaluan. Tapi ini sekarang untuk Formula E ini perilaku dia udah sangat di luar batas. Saya sebenarnya pengen emosi, tapi mau gimana lagi? Saya cuman gereng-gereng kepala beribu-ribu kali. Udah gitu aja sih. Itu sudah sepatutnya dilakukan penyelidikan segera, karena selama ini ada saudaranya yang di KPK kan sepertinya melindungi terus. Nah, itulah segera dibongkar itu, supaya rakyat Jakarta bisa menikmati yang benar, fasilitas yang benar. Kalau nggak sekarang banjir-banjir melulu, Jakarta berantakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, semoga kita cuma bisa berdoa, semoga KPK yang kali ini tidak lagi menjadi KPK Taliban. Kenapa? Karena dari dulu ini nggak diselidik-selidiki, padahal di website resminya Formula E aja tidak ada tercantum kalau Jakarta ikut bla bla bla, dan bukti pembayaran pun juga tidak ada. Dan ini kata anak-anak DKI, Jakarta DPRD DKI. Dan di situ yang terlibat adalah Sadikin Aksa, Dino Patijalal, Wijayanto, Saminir, terus Frans Wanandi, anaknya itu Wanandi, Hussein Abdullah, semua itu ex daripada JK, semuanya ex jubir JK, ex dan sebagainya. Jadi pasti sudah Formula E itu nggak bener. Dan yang aneh lagi, Bambang Wijayanto kemarin baru ngeluarin statement bahwa kita akan membantu KPK bla bla bla. Kok nggak dari dulu-dulu, kok baru sekarang? Yang saya takutin ada penyidik KPK yang bekerja sama digandeng sama Wijayanto, telakaklah Indonesia. Makasih. Ini dari awal mula itu sudah bau busuk dengan penebangan pohon mahoni. Pohon mahoni itu kan pohon yang mahal, berapa ratus pohon yang ditebang. Itu kemana larinya? Itu dari situ udah kelihatan, udah terang benderang. Apalagi dengan pembayaran fee yang udah dibayarkan. Tinggal kita lihat ya itu bukti transfernya kemana. Jadi semua itu tergantung kemampuan, kemauan, dan keberanian KPK untuk mengusut ini. Karena kelihatannya ini Pemprov DKI saat sakti, siapa di belakang dia. Ini saya mohon supaya KPK serius menangani masalah ini. Terima kasih. Saya tambah ya, saya punya komentar. Mungkin mereka itu pengikut-pengikut partai itu ya, partai Sancipa semua. Mereka nggak pernah ke kota kali, seperti Jakarta Barat. Itu pengemisnya, peminta-minta tuh gelandangan banyak. Maka mereka nggak lihat deh. Saya tuh sedih loh, kata daerah Glodok tempat situ. Aduh ampun deh, para bangsa kita negaranya kaya ya enggak. Jadi dimatain, mereka serakah amat, fasilitas semua masih gitu lagi, uang rakyat. Saya sedih loh lihat, bener. Baik, terima kasih Anda sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.